Kemudian juga kita pahami tentang kenapa negara kita itu dulu disebut Hindia Belanda, ya sahabat. Dulu ada yang menyangka Nabi Adam itu adalah turun di India karena nazalna Adam fihin, ya. Mereka menyangka bahwa nazalna turunnya Nabi Adam itu adalah di India. Tetapi pada saat kita memahami ada di 571 Hijriah ke Masehi itu India itu namanya masih Ayodhya, ya, Ayodhya Pala, sahabat, silakan lihat di buku-buku sejarah, ya. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas, nazalna Adam fihin, nah kemudian didukung sahabat dengan data wahuwa pisurondib, ya. Ada bahasa surondib, jelaslah mustahil Nabi Adam itu turun di India. Wahuwa surondib itu dari, kalau kalian silakan baca buku-buku kitab-kitab kuno negara Kertagama, kita sudah menyebut negara kita ada Suwarna Dwipa. Itulah padahal Nabi sudah bersabda wahuwa pisurondib. Pisurondib adalah Suwarna Dwipa. Nah, jadi Nabi Adam turun di Nusantara berdasarkan hadis sabda Rasulullah, bahkan riwayat Ibnu Abbas, nazzalna Adama fihin wa huwa surondib. Waduh, bapak sebetulnya konten itu bicara tentang ulama itu ada yang taklid atau ada yang berpikir terlepas dari taklid, kira-kira begitu ya. Tetapi ya mungkin bapak ini masuk kepada yang berpikir lepas atau apa, tapi masih bagus ya, masih menarik-narik kepada hadis. Cuma ya hati-hati pak, menisbatkan kepada Nabi itu hati-hati. Tidak pernah ada qala Rasulullah itu nazalna Adam, tidak pernah ada begitu pak. Jangan berdusta lah, atau kalau tidak berdusta ya jangan mengatakan kebodohan, itu tidak ada. Karena kalau nazalna itu pak, tidak mungkin itu ucapan Rasulullah, atau kalau itu diucapkan oleh Rasulullah itu mesti statusnya hadis qudsi. Kami turunkan Adam di India, itu hadis qudsi pak. Tidak ada pak Nabi Adam turun di India itu berdasarkan hadis qudsi, itu nggak ada. Jadi nazalnya itu hadis qudsi. Nazalah saja tidak ada, yang ada itu bitoh. Tetapi ya nggak apa-apa masalah itu ya. Ya mungkin kan namanya belajar sendiri kan, tidak mau ikut ulama-ulama taklid ya repot kalau begitu ya. Satu, yang kedua, dan ini agak tajam kalau ditarik kepada kajian. Hadis-hadis yang bicara Rasulullah, yang bicara Adam turun fihin di surondib itu, atau ada yang bilang di tempat lain, itu statusnya mauquf apa marfu, itu kan penting pak. Sehingga kita nggak lemes menisbatkan kepada Rasulullah. Bukan hanya masalah sahih dan tidak sahihnya, tapi itu mauquf apa marfu. Ya tidak perlu saya jelaskan, bapak ulama kok. Kemudian ini agak-agak menggelikan juga kalau dikait-kaitkan dengan negara kita disebut dulunya Hindia Belanda. Yang memberi nama Hindia Belanda itu penjajah pak. Nama Hindi itu sebelum Masehi sudah ada pak. Itu di googling juga sudah ada itu. Sebelum Masehi itu diambil dari nama Sungai Indus. Jadi Hindia, Hindi itu sudah ada pak. Sebelum Hindia Belanda itu sudah ada. Jadi nama Hindia Belanda dinamakan kepada negara kita oleh penjajah karena nama Hindi itu sudah ada. Mustahil Nusantara ini yang pertama kali dinamai Hindi. Bukan lagi mustahil, itu lelucon ya. Bahkan Surondip itu pak di Sri Lanka itu nama gunung. Surondip itu Jaziratus Surondip atau Sarondip itu di Sri Lanka pak. Ya di India juga deket-deket situ gitu. Makanya masyhur sekarang di situ dianggap sebagai Jabalnya Adam, tuh tempat turunnya Nabi Adam itu di Sri Lanka. Terus Suwarna Dwipa itu juga adalah nama yang dibawa oleh orang-orang India. Jadi bukan kita yang buat nama itu. Ya ini bagaimana cara melacak? Ya kita baca buku-buku sejarah ya begitu. Kenapa dulu disebut Suwarna Dwipa? Suwarna itu emas, Dwipa itu rempah-rempah. Karena orang-orang pedagang datang ini kok berlimpah sekali, maka mereka sebut dengan bahasa mereka Suwarna Dwipa. Apa hubungannya dengan Surondip, cocok-cocokan gitu? Apalagi mau dinisbatkan karena Suwarna Dwipa ada di sini.
Mustahil di India. Di India nggak ada. Di India nama Surondip, Pak. Jadi fil Hindi ada yang fi Sarondip ya, atau Surondip, bebas lah ya. Jadi gitu ya. Jadi kalau masalah ini sih, walaupun bagi kita yang berpikirnya sederhana, ya terserah sih mau bilang Nabi Adam turun di belakang rumah saya juga nggak apa-apa, Pak, nggak akan murtad juga. Ya kenapa? Karena dalam masalah ini itu nggak wajib tahu juga turun di mana, nggak wajib menerima juga itu turun di mana. Ini sesuatu yang boleh-boleh saja berbeda pendapat. Kalau atas nama kebanggaan kepada Nusantara, ya asal jangan bilang Nabi Muhammad diutus di Jawa aja. Karena itu melanggahi ijma namanya. Asal jangan bilang Nabi Muhammad orang Jawa aja, jangan. Ya. Jangan. Masalah Nabi Muhammad saja. Kita misalnya tidak percaya Nabi Muhammad dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal, ya nggak apa-apa, Pak. Memang ada ikhtilaf. Kita tidak percaya Mi'rajun Nabi itu tanggal 27 bulan Rajab. Enggak apa-apa, Pak. Ada puluhan ikhtilaf, Pak. Bulan apa itu? Nabi Muhammad Mi'rajnya itu ada yang bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Syawal, bulan Muharram, bulan macam-macam lah. Mungkin saya salah sebut nama bulan itu. Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Ada belasan pendapat dari mulai tanggalnya, tahunnya, bulannya. Beda-beda. Jadi dan itu bukan sesuatu yang kita kafir kalau tidak percaya. Yang jelas kita percaya terjadi itu kapan waktunya, ya nggak ada masalah. Kecuali kalau kita tidak percaya kalau Allah menurunkan Nabi Adam. Artinya Nabi Adam itu nggak pernah di surga terus kita turunkan. Ini masalah, itu melawan nas Al-Quran. Nas Al-Qurannya tidak bicara diturunkan di mana. Sayyidina Abbas ketika mengatakan tidak pernah qala Rasulullah. Tidak pernah ada hadis yang bicara tentang itu yang isinya qala Rasulullah ya. Ya mungkin ada satu dua. Jadi marilah, kalau mau mencocok-cocokkan itu, ini terlalu dangkal ya. Gimana ceritanya mencocok-cocokkan? Makanya kenapa negara kita itu dulu disebut Hindia Belanda. Sebelum orang Belanda datang nggak ada nama itu. Jadi kan biasa Pak Columbus datang ke Amerika disebutnya Indian, suku Indian kan. Dulu ada Hindia Barat, Hindia Timur. Terus oke, pada tahun 500 itu India belum disebut nama Hindi. Iya memang belum, tapi nama Hindi sudah ada. Tinggal Bapak googling aja. Itu orang Yunani kalau nggak salah itu yang memberikan nama itu ya. Kalau nggak salah itu bahasa Sanskerta ya. Begitu juga Surondipa itu kayaknya bahasa Sanskerta. Suwarnadwipa itu pun nama yang dibawa oleh orang, Pak. Jadi yang namanya nama dibawa oleh orang, yang punya nama itu belum tahu ada nama itu. Misalnya saya, ada orang saya kasih nama, ada orang lahir, dia kan belum tahu apa namanya, Pak. Lalu saya kasih nama Maman. Berarti saya lebih tahu. Sebelum Bapak lahir, bukan Pak, sebelum orang itu lahir, nama Maman sudah ada. Lalu saya sematkan nama itu kepada orang itu gitu. Ya. Jadi penjajah datang ngasih nama, pedagang datang ngasih sebutan, sama dengan kita datang ke sebuah daerah karena kita nggak tahu apa namanya, terus kita sebut ini daerah Pucung misalnya, oh ini daerah ini daerah itu gitu. Begitu Pak. Dan peristiwanya itu juga ya hitung-hitung aja. Jadi kalau lalu tiba-tiba Surondip itu Suwarnadwipa dan tidak di India, ya agak susah sih. Ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Cuma agak ngeri-ngeri kalau seolah-olah cocologinya itu berdasarkan sabda Rasulullah. Ya sebetulnya ya nggak apa-apa juga, anggap itu tafsiran. Namanya kan berpikir sendiri, tidak mau ikut ulama-ulama ya. Jadi kalau kita baca dalam kitab-kitab, mulai misalnya Tarikh Tobari lah, Ibnu Katsir lah, ya antara itu Pak. Antara Mekah dan Taif, ada berkaitan dengan Musdalifah, berkaitan dengan Arafah, ada yang bilang Hindi, ada yang bilang Surondip. Kayaknya nggak ada yang bilang di Nusantara itu. Tapi kalau kita berpikir bebas, tidak terikat, tidak taklid, ya silakan. Tapi ya agak masuk akal juga. Jangan kait-kaitkan dengan kenapa disebut Hindia Belanda itu mah. Kalau masih diterima juga jadi agak aneh. Jangan dibilang dulu nama Hindia belum ada. Jadi nama Hindia pertama itu di Indonesia. Jadi Indonesia ini yang Hindia gitu. Bahkan mungkin Indonesia ini disebut Hindia sebelum ketika Rasul masih menyabdakan atau ketika Ibn Abbas menyebut Hindi, ya Indonesia sudah disebut Hindia. Lah jadi lucu. Pak, memang kita disebut Hindia Belanda tahun berapa? Ya paling 300-400 tahun. Sementara ucapan Hindi itu sudah ada 1400 tahun yang lalu. Terus mereka menyebut nama Hindi di sini karena sudah disebut Hindi, ya kan? Enggak juga Pak, karena mereka menamai jajahannya, ya.
dinisbatkan kepada negara mereka, Nederland Hindi, Hindia Belanda, kan begitu. Artinya sebelumnya itu nggak ada, kita ini ada Hindi-Hindinya Pak, nggak ada sama sekali. Jadi kita Hindi itu baru. Nama Hindustan ya, Indus, nama sungai itu sudah disebut orang sebelum Masehi. Jadi masuk akal aja kalau Hindinya itu adalah di India, ditambah dengan Surandip itu nama bukit. Ya kalau Bapak maksa itu adalah Suwarna Dwipa ya silakan lah, ya nggak kafir juga, nggak dosa juga. Siapa tahu ya bener ya. Asal jangan, dulu Nabi Muhammad turunnya di Jawa, dulu Quran itu bahasa Jawa atau bahasa Banten atau bahasa Cirebon, jangan. Itu menyelisih ijma, itu kafir kalau begitu ya. Jadi nggak terima Quran yang ini berarti ya, bisa masuk ke wallahu alam ya. Tapi saya kira Bapak juga tidak akan sampai sejauh itu. Wah, saya ralat ya, saya tidak suka mengkafir-kafirkan orang. Ya mungkin bodoh aja kalau mengatakan dulu Al-Quran dulu itu awalnya bahasa Jawa. Nabi Muhammad dulu pakai belangkon dulunya. Cuma diputar balikkan sejarahnya jadi Arab gitu ya. Kalau itu jangan. Itu kenyataannya kuburannya ya di sana ya. Tidak bisa dibalik kalau itu. Allahumma dina ada sabil.